Tahukah Anda, menara yang tingginya mencapai 300 meter ini menjadi salah satu monumen penuh sejarah di Paris yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Hampir 300 juta pengunjung tanpa memandang usia atau asal dari seluruh penjuru dunia datang untuk melihatnya sejak dibuka pada tahun 1889. Menara Eiffel, La Tour Eiffel, atau ada juga yang menyebutnya Menara Paris telah menjelma sebagai simbol Prancis di dunia. Menara ini adalah sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars, di tepi Sungai Seine, Paris. Meskipun saat ini, Menara Eiffel menjadi ikon yang terkenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, ia sebenarnya menyimpan sejarah yang penuh liku. Sejarah Menara Eiffel, Eiffel & Company, sebuah perusahaan milik arsitek dan insinyur Prancis, Alexandre Gustave Eiffel, 1832 hingga 1903, merancang dan membangun menara besi ini untuk Exposition Universelle atau pameran dunia pada tahun 1889 yang memperingati 100 tahun Revolusi Prancis. Dipilih dari lebih dari 100 rancangan yang masuk, menara ini akan bertindak sebagai pintu masuk ke acara tersebut. Tempat orang-orang dari seluruh dunia berkumpul untuk menyaksikan atraksi avant-garde, termasuk segala sesuatu mulai dari pertunjukan teater dan pertunjukan musik, hingga penemuan inovatif dan temuan ilmiah lainnya. Desain dasar menara ini diperkenalkan ke Eiffel oleh Insinyur Eiffel & Company, Maurice Koechlin, dan Émile Nouguier. Saat itu mereka membayangkan sebuah tiang besar yang terdiri dari 4 balok penopang kisi yang berdiri terpisah di bagian bawah dan menyatu di bagian atas, disatukan oleh rangka logam secara berkala. Estetika yang belum pernah terjadi sebelumnya ini digambarkan oleh Koechlin dalam sketsa awal pada tahun 1864. Setelah mempelajari desain awal, Eiffel setuju untuk membangun visi mereka. Dia bekerja dengan arsitek Stephen Sauvet, insinyur sipil Émile Nouguier, dan insinyur struktur Maurice Koechlin untuk membayangkan menara 3 tingkat setinggi 300 meter yang terbuat dari besi tempa itu berdiri dengan gagah meski harus menghadapi terpaan angin. Selain memamerkan keahlian tekniknya, Eiffel bermaksud memperingati revolusi Prancis dengan menaranya karena pameran dunia akan diadakan 100 tahun setelah dimulainya. Jadi, bagi Eiffel, bangunan itu lebih dari sekadar pintu masuk. Bangunan itu akan menjadi ungkapan rasa terima kasih Prancis. Faktanya, Menara Eiffel masih digunakan sebagai titik fokus perayaan Hari Bastille, 14 Juli, dan Malam Tahun Baru. Meskipun desain Eiffel untuk pameran tersebut disetujui, tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan desainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, sebuah kelompok protes yang terdiri dari para arsitek, seniman, komposer, penulis, dan penggemar keindahan Paris yang sampai sekarang belum tersentuh pun dibentuk. Komentar dan kritik yang pedas, serta kecaman yang keras, bahkan hinaan pun muncul terkait proyek pembangunan menara tersebut. Mereka juga menulis dan mengajukan petisi. Mereka mengajukan petisi yang diberi nama Protestation des Artistes contre la Tour de Monsieur Eiffel, atau protes melawan Menara Tuan Eiffel pada bulan Februari 1887. Namun terlambat, konstruksi sudah dimulai pada bulan Januari. Pekerjaan penggalian pertama dimulai pada tanggal 26 Januari 1880 pada tanggal 31 Maret 1889 selesai dalam waktu yang singkat, 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari, dan didirikan sebagai prestasi teknis yang luar biasa kala itu. Setelah menara ini selesai dibangun, kritik terhadap karya tersebut habis dengan sendirinya. Awalnya, Menara Eiffel dimaksudkan sebagai instalasi sementara yang akan dibongkar setelah 20 tahun. Namun, karena berharap bisa menyelamatkan ciptaannya, Eiffel pun menyarankan menara itu digunakan sebagai stasiun telegraf radio. Untungnya, upayanya berhasil dan menara itu terselamatkan dari kehancuran. Kini, ia pun menjelma menjadi bangunan permanen di kota Paris, bahkan menjadi monumen yang paling terkenal di dunia saat ini.